Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Sampai ngikut-ngikut kan, namanya aku kan masih sendiri gitu kan, ngikut-ngikut gitu. Talk slow, kita talk tapi slow. Kopi Gaber. Terus kalau yang ini sambal baby cumi asin pedas. Dua-duanya adalah produk dari Dian Anik, sahabat Pilar. Penasaran kenapa Dian Anik yang katanya sekali manggung puluhan juta, tiba-tiba jualan sambal sama jualan kopi? Langsung aja ngobrol sama Dian Anik. Halo. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, walaupun di tengah pandemi akhirnya dagang kopi, dagang sambal. Ya nggak apa-apa kan, Nggak itu kan apa-apa. usaha kecil-kecilan. Nanti insya Allah bisa jadi besar. Gitu. Amin. Tapi kalau ngomongin tentang pandemi kan semua orang terdampak nih. Berarti Iya. Dian Anik juga termasuk yang terdampak juga. Sama lah, apalagi kan saya di hiburan entertain kan pasti dampaknya luar biasa. Aduh, pokoknya sekarang menjerit, menangis. Karena kan udah hampir 4 bulanan lah Iya, iya. kita nggak manggung. Jadi ya diem. Sebenarnya sih nggak diem di rumah sih. Jadi kita juga ada live streaming gitu, acara live oke. streaming di rumah menghibur para fans gitu. Fansnya, oke. Dan namanya kopinya kopi Gaber, Gaber. sama sambelnya tuh sambel baby cumi asin pedas. ya. Nah, ini berarti pas pandemi bikin atau sebelumnya emang udah bikin? Pas pandemi. Pas pandemi? Iya, pas Oh, pandemi. Jadi aku oke. kan kegiatannya kan ya memang sehari-hari biasanya kan manggung gitu kan. Jadi aduh ini kan nggak ada kegiatan nih. Apa ya yang kira-kira aku biar ada kegiatan gitu tuh. Iya. Ya udahlah aku gini ini kayaknya lagi tren nih. Aku juga sebenarnya suka banget sama sambal. Jadi Oke. terus aku juga hobi masak gitu. Oh. Jadi ya masak sendiri itu kan homemade gitu. Oh, ini homemade ya dua-duanya ya. Kalau yang dua-duanya. si kopi Gaber ini kenapa namanya Gaber? Kalau Gaber kan itu ada lagu aku, Galau Berat kan. Galau Berat. Jadi terinspirasi dari situ. Jadi misalnya anak milenial aduh sampai belibet itu makan permen. Anak milenial sekarang kan kalau lagi galau kan aduh kayaknya gimana sih gitu. Gimana kalau nggak galau ya itu obatnya ya ngopi gitu. Ngopi cuy gitu. Oke, kopi Gitu. Gaber. Ideals back again. Jadi fresh. kalau pengen nggak galau ya minum kopi. Minum kopi ini, gitu. kopi Gaber Betul. ya, yang baru diputusin ya kan, yang baru dipecat. Oh, jangan. Kalau yang ini sambal baby cumi ini bikinan sendiri. Bikinan sendiri, Bikinan iya. sendiri. Berarti ini kalau misalnya ada orang beli itu berarti merasakan masakan Dian Anik. Betul. Oke. Masakan sendiri. Cikal itu. bakalnya dari mana ini? Kalau si sambalnya? Kalau sambal sih kan dari ibu. Oh, ibu. Kan pintar masak tuh, jadi aku ngambil ilmunya. Iya itu. Nah, kalau yang ini berarti nyoba-nyobanya sampai benar-benar jadi si produk ini berapa lama? Biasanya kan orang tuh bikin Testi produk dulu ya gitu kan. Iya. Aku sebenarnya ini jadi langsung gitu. Aku nih sebelum aku bikin buat testi sendiri gitu. Aku tuh udah promo sendiri, udah promote dan pas promo itu banyak yang pesen sampai 100 botol. 100 botol. Betul. Aduh ya ampun ya enggak diduga gitu maksudnya. Aku kan belum masak secara langsung tapi ya udahlah aku minta resep-resepnya terus aku lihat-lihat di YouTube kan sambal-sambal apa gitu. Jadi alhamdulillah. Gitu nanti cobain deh. Pokoknya nanti. dicobain nanti lah. Pak Mandika nyobain. Ini tuh idealnya si sambal baby cumi itu dimakannya sama apa? Sama nasi yang masih hangat gitu. Panas gitu ya. endol banget. Omongan tetangga lebih panas. Cocoknya tangga. Cocoknya tangga katanya. Iya. Itu panas ya. Aduh, dan ini kalau masing-masing harganya berapa sih? Itu yang sambal baby cumi 35. 35.000. Kalau yang kopi 15. 15. Nah, sejauh ini responnya dari orang-orang yang beli kayak gimana? Alhamdulillah sih yang sudah beli malah nambah, pesan lagi. Pesan lagi. Kalau sambal udah sampai saya kirim ke Hong Kong. Hong Kong? Iya. Sambal baby cuminya Dian Anik sampai Hong Kong? Hong Kong, Waduh, alhamdulillah. itu di Hong Kong luar biasa. Kan di sana juga banyak mungkin fan aku ya yang pengen nyoba banget, penasaran gitu. Jadi aku juga sempat khawatir gitu, takutnya kan kalau Proses sambil pengiriman terus ya. takutnya gimana terus memang nggak ada bahan pengawetnya juga, takut basi apa gimana gitu.
ternyata alhamdulillah udah nyampe. Udah nyampe ke sana, dan yang di Hong Kong yang beli itu bilang katanya Endol. Endol. Dan nambah lagi. Pengen nambah lagi. Ya Iya, Tuhan. alhamdulillah. Walaupun lagi di Hong Kong, ya tetap masih bisa merasakan ya, ya. sambel. Itu waktu yang di Hong Kong itu, waduh ini ada yang nanyain ongkir. Ongkir segala macam dipikirin gak sih? Itu kan ada agennya. Jadi kalau yang teman-teman yang ada di Hong Kong itu yang pesan kan ke satu orang. Satu orang. Jadi kalau masalah ongkir nggak tahu aku. Yang Iya, penting iya. aku kirim sambelnya Sambelnya ke dia satu yang orang beresin, itu. yang ngurus-ngurusnya gitu. Jadi nggak tahu dia harga ngejualnya berapa di sana, nggak tahu. Nggak tahu gitu. ya. Jadi Iya. buat yang lagi nonton nih sekarang di Hong Kong, Anda adalah Dianisme Hong Kong. Oh, Dianisme dari Hong Kong ya. Oke, dan kalau ngomongin tentang Dianisme, berarti mereka tuh kayak yang mensupport tuh dalam segala macam ya, termasuk Betul. ketika Dian Anik mengeluarkan produk kayak gini. Iya benar. Jadi mereka itu mensupport bukan di karya aku aja, lagu-lagu aku bukan. Ini bisnis aku yang kecil-kecilan kayak gini, mereka bantu. Tapi minimalnya aku bisa membantu mereka. Jadi masalah ini musibah ini kan pandemi kan banyak orang yang Terdampak. banyak membutuhkan pekerjaan. Jadi saya membuka lapangan pekerjaan kan gitu. Oh, Iya kan, mensejahterakan iya. mereka gitu. Iya, Jadi iya. di masing-masing desa mereka, ayo siapa yang mau pesen kopi atau sambal di saya, melalui saya. Jadi agennya dia. Oh, ada Jadi aku- resellernya setiap resellernya, desa. ya, resellernya, Keren. Ya, Anda mau tepuk tangan nggak apa-apa yang lagi nonton. Iya. Oke, selain kopi dan sambal, bisnis sekarang apa lagi? Kalau ngelihat di postingan, Apa? kos-kosan. Itu apa itu? Boleh. Iya, itu baru. Baru juga. Jadi emang bisnisnya banyak banget dong Dian Anik. Apa? Enggak sih. Iya jangan dibeberin. Jangan dibeberin. Kalau Kenapa yang malu sih? lain-lainnya. Kenapa malu? Ya, Kan sebenarnya justru bangga gak sih ketika Bangga seorang seniman gitu ya, tidak hanya fokus di seni tapi juga punya dalam tanda kutip bisnis sampingan yang lain. Ya sebenarnya sih bangga gitu. Takutnya kan kadang ya gimana sih netizen kalau Oh, iya. aku share Sesuatu. usaha, gitu ada yang bilang real lah begini takutnya begitu. Udah. Padahal kan kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya kan kayak setiap bisnis kan otomatis akan melibatkan orang, dan itu Iya. bisa jadi lapangan kerja buat Betul, orang betul. lain kan, bisa ngebantu juga kalau positifnya. Iya. Tapi kan kadang-kadang orang yang mengambil Gitu. negatifnya. Ya udahlah kita nggak usah Ngurusin yang itu. netizennya. Gitu kan. Iya. Berarti yang selama pandemi ini sama sekali nggak ada panggungan atau justru yang di cancel segala macam? Ada sebagian yang di cancel karena kan mungkin nggak tahu sih sampai kapan gitu, jadi bingung mereka. Terus insya Allah sih di bulan sekarang ada 1 atau 2 yang manggung di wilayah, kalau nggak salah wilayah masih Majalengka, itu Majalengka? katanya sudah diperbolehkan. Oh oke. Iya. Jadi buat Dianisme yang ada di Majalengka, tungguin. Iya, kalau Cirebon, Indramayu mungkin belum. Ya mudah-mudahan sih secepatnya, gitu. Secepatnya. Saya udah kangen joget goyang gitu ya. Aduh. Kan dulu juga ini, Iya. ya ampun aku sampai kaget loh ini di Iya. hadapan saya ini ya. Ternyata? Ini ternyata mantan majikan saya ya. Saya soalnya nggak nge gitu. Pak Haji Dono, oh iya kalau Pak Haji Dono kan dia mertua ya. Iya dia tuh pernah pakai grupnya saya gitu. Oh ternyata saya menantunya kan, jadi kaget. Jadi Mas Sahabat Pilar, ini sempit ya. Ini obrolan tadi di off air, jadi ngobrol sama saya juga orang Kalimekar gitu, sama-sama dari Gebang. Ternyata waktu nikah sama Dian Anik juga, oh iya gitu ya. Jadi secara personal kita tuh punya kedekatan lah Iya, dalam tanda kutip ya. Minimal 1 kecamatan. Terus saya mau nanya nih, Apa? gimana waktu dihibur sama grup saya gitu? Saya waktu itu termasuk yang sangat menikmati. Kan saya dari Kuningan nih aslinya, Iya. Oh, Kuningan. kemudian nikah sama orang Gebang, terus yang manggung Dian Anik gitu ya. Dan wow, respon nggak cuma dari pihak keluarga, tapi pihak masyarakat juga yang nonton gitu. Dan kalau di sana kayak yang kalau misalnya denger nama Dian Anik tuh kayak yang masyarakat sekitar lokasi hajat tuh langsung oke, kita harus nonton. Bener kayak gitu nggak sih? Benar-benar, tapi alhamdulillah sih kalau setiap aku perform orang audiens semua yang nonton lumayan, alhamdulillah pada datang banyak ya kan. Gitu. Iya. Ya. Bahkan ada yang bilang katanya kalau hajatan belum manggil Dian Anik belum keren.
Alhamdulillah ya. Berarti udah keren dong sekarang. Oh iya dong, saya udah keren. Aduh. Iya. Oke, tapi kalau ngomongin tentang karir Dian Anik sampai sebesar sekarang gitu ya, banyak orang yang tahu, banyak orang yang kenal, tidak hanya di Cirebon, nasional, bahkan di luar negeri juga manggung berkali-kali gitu ya. Dian Anik nyanyi dari kapan sebetulnya? Saya lulus SMA. Lulus SMA? 2007 kalau nggak salah. 2007 udah mulai nyanyi? Udah mulai nyanyi. Tapi ya nyanyi aku nggak langsung. Sebenarnya aku tuh pas pertama kali itu ditawarin langsung buat album, satu album. Jadi aku sebenarnya bukan penyanyi panggung ke panggung, bukan. Jadi dulu mah waktu SMA biasa aku ngepop gitu, ngeband. Anak-anak muda gitu lah ya. Iya. Di SMA babakan waktu itu SMA-nya ya. Saya tuh sama sekali nggak tahu yang namanya lagu Tarling itu seperti apa gitu. Ketika itu? Iya, jadi makanya ditawarin, kamu tuh ini Mbak, katanya ditawarin nyanyiin lagu Indong, Tarling. Emang Tarling kayak gimana sih, saya nggak tahu gitu waktu kan. Waktu itu, jadi waktu itu aku terinspirasi dari salah satu penyanyi Bunda Hajah Uun Kurniasi, tahu kan? Tahu. Kan memang maestro banget ya. Nah, beliau tuh. Jadi aku dengar suara Tarling. Kalau orang nyanyi Tarling itu emang suaranya harus ya dicengkokinnya begini-begini. Oh ya udah, aku belajar sampai aku nyanyi di kamar mandi coba. Waktu itu, waktu belajarnya. Iya, kan lagu Bandara Soekarno-Hatta kan memang bagus banget gitu. Emang cengkoknya tuh bener-bener khas banget gitu. Khas banget. Oh ternyata lagu Tarling tuh seperti ini. Jadi aku belajar hingga sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Bisa gitu. Ingat nggak pertama kali manggung dapat bayaran berapa? Saya tuh dulu manggung 200.000. 200.000. Coba. Alhamdulillah sih, cuman gini, aku tuh masih malu gitu ya. Pertama kali kan memang aku udah punya album, terus ada manggung di Sasak waktu itu, di daerah Sasak. Bintang tamu. Kan aku nggak tahu gitu gimana komunikasi di panggung, bagaimana caranya gitu. Interaktif sama penonton gitu. Iya. Jadi Dian Anik gitu. Aku tuh gimana ya gitu. Mas udah deh, langsung nyanyi aja. Soalnya malu banget gitu, grogi banget, nervousnya. Jadi beda aku nyanyi di pop di biasa gitu sama di hajatan orang hajatan itu beda gitu suasananya gitu. Jadi waktu itu sempat ngalamin demam panggung banget. Demam panggung bener banget. Jadi ya udah deh. Tapi nyanyi lancar? Lancar kalau nyanyi gitu. Jadi yang masalah itu waktu pertama kali manggung adalah gimana cara berinteraksi sama penonton. Gitu. Oke. Dapat uang 200.000 tuh pertama. Ya alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah ya. Dan sekarang udah berpuluh-puluh kali repeat. Enggak juga. Kok enggak juga emang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Dian Anik pertama kali berarti sekitar tahun 2006-2007 lah ya. 2006-2007. Terus ingat gak sih lagu yang akhirnya kayak yang membuat Dian Anik tuh bisa dikenal banget? Itu lagu Ngerangkul Gunung. Ngerangkul Gunung. Itu pertama kali. Terus juga ada pertama kali aku promonya enak gitu. Maksudnya ada stasiun TV lokal gitu kan. Dulu kan memang pertama kali tahun 2007 kan masih kaset pita kan. Oh iya. Promonya kan belum ada CD gitu, belum. Jadi gitu kan ya. kita juga kan promonya door to door ke radio-radio gitu. Kalau terus yang Rangkul Gunung itu udah ada TV, jadi enak gitu kan dikenal, jadi dikenal masyarakat, ya itulah. Jadi kalau Dian Anik tuh mau berterima kasih mungkin sama salah satu lagu adalah Ngerangkul Gunung itu. Terus berlanjut sampai gitu. sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Dianismenya banyak banget. Aduh, mereka tuh doa kesuksesan aku gitu kalau. Dan kedekatan itu terbangun ya kalau ngelihat postingan Dian Anik hampir di semua sosial medianya. Setiap postingan ada yang komen, ada beberapa yang dibalas secara langsung. Pas harus gitu sih sebenarnya. Kita tuh sebenarnya ke fans juga jangan terlalu cuek banget. Sekarang memang aku juga belum, tadinya mau anniversary juga, tapi kan nggak jadi karena pandemi kayak gini kan nggak boleh ngumpul-ngumpul. Jadi kangen juga sih, udah lama nggak ketemu ngumpul. sama Dianisme langsung. Anniversary yang keberapa sih Dianisme?
Aduh, keberapa ya? Keberapa sih aku lupa. Pokoknya tungguin 6 tahun ya? ini Kalau ya. 7 apa berapa ya? 7 apa 6 ya? 7 atau 6 lah ya. Iya, heeh. Oke, jadi 7 nanti tahun. tungguin lah mungkin akan ada acara si anniversary-nya ya. Itu tapi kalau ngomongin tentang sosmed ada adminnya nggak sih atau pegang sendiri? Ada adminnya, ada. Oh, ada adminnya. Nah, Oke, ada yang pegang aku sendiri. dan Instagram. dan kaget sih ngelihat Dian Anik, oh udah verified. Wah. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Itu dari kapan sih? Dari tahun 2019 kalau nggak 2019. salah ya. Dan wow, keren Aku banget. juga nggak nyangka loh. Aku coba-coba daftar gitu kan, ngajuin ke Instagramnya gitu. Ya kan persyaratan begini. Alhamdulillah Langsung verified. langsung gitu Oh. kan ada pemberitahuan. Ya ampun, Centang biru centang tuh. kan memang susah kan? Susah banget. Susah banget kan? Aduh, ya Ih, Allah. bahkan ada orang yang bayar tapi tetap nggak verified. Oh iya. Iya, asli. aku Karena baru emang tahu. ada yang sampai memperjualberikan si verified Tapi itu. alhamdulillah aku enggak. Enggak ya. Dian_Anik 10. Kenapa 10? Karena kayaknya bulan lahir ya. Iya. Bulan lahir bulan Oktober. Iya. Oke, iya. Oke. Luar biasa Dianisme, selamat. Ini kalau misalnya nontonnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam lah pokoknya ya. Dimanapun. Karena kenapa disebut dimanapun ya itu karena emang beberapa kali manggung ya di luar negeri. Iya. Dan kalau manggung di luar negeri gitu gimana sih rasanya? Aduh, apa ya? Ini gimana ya, terharu banget, terus enak. Kita tuh sambil bekerja, sambil liburan gitu kan. Diajak setelah nyanyi gitu kan, terus refreshing gitu. Iya. Oh, Enak. sambil jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya. Jadi kan pas kalau waktu kemarin kan pernah di Hong Kong, di Taiwan. Jadi setelah nyanyi langsung jalan-jalan besoknya. Jalan-jalan terus ya banyak gift-gift gitu. Dari fans gitu. Luar Pokoknya biasa. aku kalau kesana udah deh, koper beli lagi deh. Iya, Seriusan? Bener, soalnya banyak banget yang ngasih. Sampai harus beli koper lagi. Iya, nggak muat soalnya. Wow. Ada yang ngasih sepatu, baju, coklat yang banyak coklat. Wow. Aduh, luar Kenapa biasa. coklat? Mungkin karena tahu Dian Anik suka coklat atau kayak gimana? Iya, bener. Ya kan terus memang kalau di sana kan bukan identiknya oleh-oleh kan coklat kan di Taiwan, Hong Kong gitu. Gitu. Dan kalau misalnya manggung di luar negeri tuh kayak yang ribet atau justru simple atau senang-senang aja, enjoy aja? Enjoy, simple, terus enak gitu. Enak karena jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, iya. Kalau manggung di luar negeri gitu, apa sih yang harus disiapin? Ya paling ya mungkin prepare-nya tuh bajunya juga kan sesuai dengan apa yang mereka mau gitu, dress code-nya apa, warnanya gitu. Tapi sampai saat ini sih mereka sih fun-fun aja sih, terserah sih sekarang kayak kemarin Mbak mau bajunya kayak gimana? Udah terserah Mbak Dian aja, yang penting cantik lah, more gitu. Kayak gitu. Yang penting cantik. Iya. Tapi Dian Aniknya suka request gak sih? Request apa? Request misalnya saya harus disiapin ini, harus siapin itu. Oh ya pasti kayak gitu sih. Paling aku ini makannya aku di sana sebenarnya sukanya makanan khas Indonesia loh. Oh, tetap ketika manggung di luar negeri yang dicari adalah makanan khas Indonesia. Iya. Soalnya di sana kemarin kan lagi musim dingin. Dingin. Aku nggak mau makan makanan di sana kan. Maksudnya pengen yang kuah-kuah kayak soto gitu. Ya, aku makan di warung Indonesia. Oh, enak oke. gitu kan, di sana kan lengkap juga ada gorengnya. Iya. Ada sambal gitu kan. Jadi Dian Anik walaupun manggung di luar negeri yang dicari tetap gorengan sambal. Sambal. Oh, Iya, susah di oke. sana cari makanan ya. Iya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ribet karena udah ada ini ya. Iya, bisa dibawa. Bisa Nanti dibawa. kalau saya manggung ke luar negeri pasti saya bawa sambal. Oke, iya. Ngomongin tentang sosial media, Dian Anik termasuk yang pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang dinyinyirin netizen atau kayak Iya gimana? sering sih, ya pernah sih sebenarnya, tapi alhamdulillah sih nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu banyak hujatan apa gitu. Tapi ya aku mah positive thinking aja lah, terus cuek aja sih mereka yang suka nyinyir yang begini-begini, katanya Mbak Dian begini gitu katanya gitu. Ya biarin aja lah, Biarin aja. netizen mah maha benar, Oh. maha segalanya, udah Iya, biarin iya, saja. iya, Nanti iya. kalau kita ngeladeni capek sendiri gitu. Buang-buang kuota. Iya. Aduh, gitu lah. Tapi Dian Anik udah gak mikirin kuota deh kayaknya. Tetap harus bayar. Oh, tetap harus bayar ya, tetap harus bayar ya. Ya Tuhan ya. Tapi kesibukan selama pandemi selain ini di YouTube juga termasuk yang aktif ya? Iya, kita kan ada kegiatan ya ngevlog, ada Yang mungkin di rumah yang aja di itu. rumah.
paling yang live streaming itu yang di rumah aja. Dan tetap collab sama musisi-musisi, seniman-seniman juga kan? Kan sering ada mendatangkan bintang tamu gitu, penyanyi yang lainnya gitu. Gitu deh. Dan tetap seru ya, tetap maksudnya tetap bisa berkarya. Harus gitu dong, tetap harus gitu. Tetap harus ya, tetap bisa menyapa Dianisme juga. Iya, mereka ya. juga kan kangen gitu kan, udah 4 bulan kan nggak dihibur sama kita gitu tuh, kangen gitu mereka. Jadi ya untuk mengobati rasa kangennya ya, saya mengadakan acara sendiri di rumah gitu ya, meskipun seadanya gitu. Tapi mereka seadanya gimana, udah bagus banget itu setnya, kece. Iya. Alhamdulillah Oke, gitu. salah satu yang sering disebut adalah the special one of Pantura. Itu istilah awalnya dari mana sih? Dari apa ya, sebenarnya kalau spesial berarti kan orang yang paling spesial gitu. Kalau makanya dibilang spesial, jadi cuma satu gitu. Spesial gitu. The special one gitu ya. Jadi aku nggak mau nyebut yang lain-lain gitu. Aku pengen yang spesial aja gitu. Gitu. Spesial buat Dianisme gitu. Buat orang yang dihibur sama saya gitu. Itu spesial. Aku menghadirkan aku untuk menghibur semuanya gitu. Spesial, makanya spesial aja gitu. Nggak mau yang neko-neko yang lainnya. Pokoknya gitu ya. Oke. Apa namanya, kalau misalnya ngomongin tadi sih netizen ngomong segala macam, ada sebutan Doro. Itu sebutan dari mana sih? Cikal bakalnya dari mana? Itu tuh ini dulu tuh penyanyi aku waktu apa sih tenar ada film apa gitu yang Doro-Doro itu, Kanjeng Doso itu ya. Oh iya. Kan? Iya, jadi aduh Doro. Jadi kan penyanyi aku kan memang di grup aku. Jadi mereka tuh aduh udah manggilnya Doro aja deh. Doro aja ya, jangan ibu pimpinan, jangan Doro aja gitu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, terserah aja. Jadi sekarang malah kebiasaan semua Doro semuanya semua. gitu ya. Iya. Termasuk fans juga ada yang nyebut Doro. Iya, jadi Doro deh, jadi keibuan banget ya. Aku ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kan spesial jadinya Doro kan. Jadi nggak ada yang punya lah ya. Iya. Aduh. Oke, pernah ngalamin hal yang kurang menyenangkan ketika berada di atas panggung? Pernah sih, ketika aku nyanyi terus ada yang rese kayak gitu, ya gitulah. Itu hal-hal yang ini sih sebenarnya, aduh gimana ya aku mau ngomongnya ya, jadi nggak sopan gitu. Misalnya dia tuh mau rangkul gitu tuh, ya begitu. Iya, ngerti. Begitu, jadi ya nggak sopan lah ya. Gitu. Jadi kalau menurut Dian Anik, bolehlah kita ada di panggung yang sama, tapi ya sebatas joget saja. Ya, jangan gitu ada ya melebihi kontak batas fisik betul. gitu ya, jangan sampai melebihi batas tadi. Oke. Gitu. Dan biasanya menyikapinya kayak gimana? Tapi udah ada yang, ya sebenarnya sih aku gimana sih, pengennya sih kalau kejadian begitu aku pengen mukul apa gitu, tapi kan aku nggak bisa apa-apa kan, cuman ada yang nanganin gitu, udahlah mereka aja gitu. Ya pengennya sih kalau manggung ya begitu, nggak ada kejadian gimana kan, kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu kondisi di panggung akan seperti kan apa. Orang gitu ya. joget juga kadang mabok gitu kan, kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu. Iya, Gitu. dan itu kondisi di panggung tuh. Tapi kalau misalnya sekarang udah zamannya digital gitu ya. Salah satu cara menyebarkan karyanya kita adalah lewat digital, termasuk YouTube segala macam gitu. Sekarang ya kan. gampang kan? Sekarang gampang. Nggak kayak dulu susahnya, ya ampun gitu. Iya kan, kayak aku juga kan dulu kan memang belum kayak sekarang gitu kan, harus door to door, ke ya usahanya benar-benar gitu dari nol dulu merasakan gitu. Kalau sekarang benar-benar udah enak banget. Jadi sudah difasilitasi lah ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada niat untuk berkarya, tinggal si niatnya dijadikan sesuatu gitu, jangan hanya sebatas niat gitu ya. Tapi memang kalau media radio gitu juga masih penting kata saya, untuk mempromosikan lagu. Jadi kita jangan melupakan, meskipun udah musim digital begitu, tapi kita tetap harus promo juga ke radio, harus tetap dong. Iya. Denger radio juga harus. Kan, iya, dengerin juga harus, karena orang kan mungkin tidak semuanya mengerti dunia digital itu seperti apa kan. Nah, mungkin juga nggak sempet lihat kan gitu. Kan kalau di radio atau apa kan sambil di jalan gitu dengerin. Ya kan? Oh, ini lagu siapa nih? Lagu Dian Anik yang terbaru kan. Jadi promosi juga gitu. Dian Anik yang paling baru lagu apa sih? Yang baru itu sebenarnya sekarang
terlalu bahagia. Terlalu bahagia Iya. sebetulnya. Cuman kalau nongol di keyword Dian Anik spasi kecewa. Kecewa. Kecewa ya. Iya. Sebenarnya kecewa itu aku recycle juga karena permintaan. Sebenarnya inisiatif aku gitu kan. Ada radio dari Bandung minta lagu itu. Mbak, ini banyak yang request lagu kecewa. Aduh, aku itulah sebenarnya lagu kecewa itu bukan aku. Iya, nggak apa-apa deh. Ayo deh dibikin gitu. Ya udah, aku jadi terinspirasi inisiatif sendiri gitu. Gimana ya kalau aku beli lagunya gitu. Oh, Aku oke. iya, meskipun itu jangan sembarangan, kita harus beli lagunya sama pencipta lagu. Jadi alhamdulillah Diizinkan sama penciptanya. Mahal nggak? Ya enggak Oh. sih, lumayan gitu. Lumayan berarti lumayan Dian Anik kan kebayang ya. Tapi minimalnya kan istilahnya secara hukum kan jadikan ini kan Legal, sah maksudnya gitu ya. sah gitu. Gitu. Jadi nggak sembarangan kita comot-comot lagu gitu, cover gitu enggak. Oh, oke, jadi udah sah lah ya. Udah sah gitu. Termasuk salah satu lagu populer dari Dian Anik gitu ya. Iya, Dan sempat baca ini tahu Apa sih? Dian Anik di Google gitu ya. Terus nongol akun Kompasiana. Oh iya. Ceritalah Dian Anik banyak hal di situ ya. Iya, Termasuk iya. nama panggilannya AO atau Oh, apa iya. ya kan. Kok mikirnya AO minuman lagi bukan sebenarnya. AO itu apa sih? Anik Oktaviani kan Oh, nama Anik panjang aku. Oktaviani. Dian Anik Oktaviani. Jadi Dian Anik tuh nama asli. Oh, oke. Dan yang banyak yang nggak tahu juga Dian Anik ini adalah FK PKN. Aduh, guru PKN seharusnya. Iya, jadi sekarang gurunya guru nyanyi. Aku salah jalur ya. Tapi sebenarnya sih enggak juga sih. Ya memang pendidikan itu harus penting juga penting kan. juga. Iya, gitu. Takutnya kan maksudnya gini, minimalnya kita kalau udah kan kalau nyanyi mah kan mungkin ada usianya, ada waktunya gitu. Barangkali nanti setelah nyanyi jadi guru kan kita nggak tahu. Mengabdi sebagai seorang guru. Kan ya. kita nggak pernah tahu Iya, gitu iya, iya. kedepannya bagaimana. Oh, oke. Itu banyak yang nggak tahu tuh. Iya. Ya, padahal di bio udah jelas tuh ya. Di Dan bio aku juga Facebook. nggak ngumbar-ngumbar, biarin aja. Biarin aja deh. Oke. Aduh, dan seru ya ternyata Dian Anik tuh banyak hal yang mungkin banyak yang belum tahu. Dian Anik sendiri secara nama itu nama asli bukan sih? Nama asli. Dian Anik Oktaviani. Iya, dulu kan kata ibu kan namanya siapa ya? Gimana kalau nama asli sendiri aja kan Gak usah pakai nama panggung. Nama saya Edi Ahmadi. Siarannya Dika. Gara-gara Mas El. Tuh. Anda bahagia banget kayaknya tahu nama asli saya Edi Ahmadi. Iya, jadi nama hoki ya. Iya, nama hoki, nama kan? hoki. Ya udahlah, Dian Anik aja deh, barangkali bisa hoki kata ibu kan. Benar kalau doa orang tua tuh sebenarnya mujarab ya. Mujarab. Iya, Oke, makanya. siap. Luar biasa ini doa orang tua. Doa orang tua ya. Nah, kalau ngomongin tentang ibu, menurut Dian Anik, peran seorang ibu untuk kesuksesan Dian Anik itu kayak gimana sih? Pokoknya peran ibu tuh bener-bener ya, kalau ibu kan memang support banget gitu kan di karir gitu. Terus ya dulu kan sempet jadi sedih sih akunya. Nggak Kan apa-apa. ya maksudnya pertama kali aku nyanyi gitu tahun 2007. Kan aku mungkin nyanyi di sekitar desa gitu, sebelah gitu, tetangga gitu kan, diundang gitu kan, ayo nyanyi gitu kan. Jadi aku tuh apa ya, jadi sedih. Maksudnya kan namanya aku kan nggak tahu penyanyi Tarling itu stylenya bagaimana gitu tuh. Jadi aku ngikutin nih, pakai wig lah, pakai rok yang tapi nggak terlalu pendek karena orang tua aku kan melarang aku pakai baju yang pendek minim gitu, harus sopan gitu. Jadi ketika aku manggung di salah satu hajatan orang gitu, tetangga lah desa gitu. Jadi ada salah satu orang yang sebenarnya sih yang merendahkan menghina gitu jadi aku tuh jadi kayak penyanyi penyanyi enderan, maksudnya penyanyi buruk gitu, tau gak sih? Jadi didengar seperti itu tuh kayak mama aku juga sedih banget gitu tuh. Sedih, tersinggung. Gitu. Makanya
apa ya, aku juga ikutin sedih sih karena ya Allah, maksudnya tuh salah anak saya tuh apa gitu kan, ini kan baru baru belajar gitu gitu kan, jadi nangis, baru belajar dan ya harusnya nggak boleh begitu gitu kan, nggak boleh dihina seperti itu langsung gitu, orang tersebut memang langsung ngomong gitu, Langsung ngomong langsung ketika ketika selesai nyanyi. apaan gitu, mau penyanyi kayak gini aja tuh ikut-ikutan gitu, rambut udah kayak gini jadi ya gimana sih, namanya orang tua gitu, jadi merasa sakit. Makanya ya Allah gitu kata mama nih, jadi ngomong ke orang itu, ini nasibnya orang itu kita belum tentu, belum tahu gitu maksudnya, jadi jangan pernah sekali merendahkan orang gitu, belum tentu kan kalau yang direndahkan itu suatu saat bisa bisa menjadi orang yang sukses gitu. Jadi jaga omongan gitu. Jadi ketika itu mama aku nangis dan keluarga aku juga semuanya merasa merasa apa ya, merasa sedih gitu. Ya aku juga gimana, menangis-nangis juga. Ya emang saya belum tahu penyanyi Tarling tuh seperti apa, aku Kondisinya ketika itu ya. ngikutin gitu, ngikutin stylenya mereka gitu kan, memang musimnya kan gitu kan, harus ada wig apa gitu kan, jadi ya udahlah gitu, sampai mama saya tuh berdoa, ya Allah terus berdoa terus gitu, mudah-mudahan suatu saat bisa menjadi penyanyi yang Sukses. disukai masyarakat tanpa harus sombong gitu. Jadi memang orang tua saya tuh benar-benar support banget, mama papa gitu gitu. Ya dengan adanya seperti itu, hinaan apa, jadi sebenarnya sih kita harus sabar gitu, dan kita harus membuktikan gitu bahwa kita tuh suatu saat bisa gitu. Dan Dian Anik berhasil membuktikan itu. Iya, jadi apa ya, sebenarnya sih aku nggak sakit hati, malah ya itu motivasi aku untuk bisa ke depan, untuk bisa lebih maju, membuktikan gitu bahwa aku juga bisa gitu seperti mereka gitu. Jadi memang ya mungkin namanya orang benci kan, memang semua orang kan tidak semuanya suka gitu, pasti ada yang benci gitu. Jadi ya minimalnya saya juga yang hina saya apa juga saya nggak mau benci gitu, malah pengennya dirangkul gitu. Itu juga amanat dari orang tua gitu, nggak boleh sampai benci ke orang yang sudah menghina kita gitu. Kalau bisa ya ayo gitu, kalau mereka ada bantuan apa ya alhamdulillah sih sampai sekarang orang yang sudah menghina saya, keluarga gitu, jadi sekarang malah udah kayak saudara gitu. Udah. Jadi kebencian itu tidak hinggap di Dian Anik, tapi justru membuat nggak usah benci-bencian, Iya, mendingan ya emang kan udahlah kita jadi nggak saudara boleh gitu. adalah gitu ya. Dan ya itu tadi di awal karir yang sempat sangat-sangat terpuruk, nggak justru membuat Dian Anik berhenti, Iya. justru membuat Jadi, Dian Anik kayak bangkit gitu ya. sedihnya tuh apa ya, kayak mama juga kayak mungkin dulu kan istilahnya aku manggung kan masih belum punya roda 4 gitu maksudnya gitu, sampai mama aku ikut gitu ke panggung-panggung gitu. Pakai motor. Ya pakai motor, ada kadang aku pakai ya namanya masih pakai mobil itu sih apa, kolbak gitu tuh. Oh iya. Jadi apa ya, jadi ada yang bilang yo Dian Anik pakainya mobil bawangan gitu tuh, jadi ya udah biarin gitu kan, jadi nangis maksudnya sebegitu supportnya gitu, dukungan orang tua gitu, sampai sekarang gitu. Alhamdulillah gitu. Sampai ngikut-ngikut kan, namanya aku kan masih sendiri gitu kan, ngikut-ngikut gitu. Terus yang make upin mama aku gitu. Jadi aduh pokoknya doa orang tua itu bener-bener deh mujarab, terus jangan pernah membuat mereka tuh Kecewa. gitu. Oke. Gitu. Dan Ya gitu deh. bentuk Jadi sedih. terima kasih seorang Dian Anik untuk orang-orang yang pernah mensupport Iya. Dian Anik, termasuk keluarga terdekat. Iya, yang pastinya ya keluarga gitu, sangat mensupport banget karya-karya aku, terus pokoknya semuanya deh, paling utama kan orang tua gitu, yang udah selama ini dukung banget gitu, dukung banget bener. Pokoknya terima kasih lah udah Dan mendukung, keluargaku udah semuanya itu dukung, mensupport gitu ya. support gitu. Oke. Aku juga sama gitu.
support banget dan fans juga. Iya, fans juga. Nomor 1 fan. Itu adalah yang nggak bisa lepas dari seorang seniman adalah salah satunya adalah fans yang selalu mengapresiasi karyanya gitu ya. Dan yang tadi sampai jauh-jauh dari Hong Kong, dari Taiwan untuk bisa menikmati penampilan dari seorang Dian Anik secara langsung. Dan kalau ngomongin tentang penampilan panggung sebetulnya jadwal tuh dulu tuh sempat padat banget, tapi kemudian pandemi dan akhirnya akunya jadinya ya nggak apa-apa dong ya. Sempat padat banget, kemudian pandemi jadi ya kosong-kosong banget nggak sih? Aduh ya Allah, ini tuh kan sebelum puasa kan udah jadwal kan bulan Maret April ya. Iya. Kita udah. tahu bahwa sesudah Lebaran itu banyak banget hajatan. Itu bulan Maret aku udah full 1 bulan sama bulan April. 1 bulan Bayangin full. Coba iya. Dan aku Setiap pusingnya. hari? Iya. Ih, luar biasa. Alhamdulillah mereka sudah mempercayakan gitu kan gitu kepada saya untuk bisa menghibur calon majikan lah ini namanya gitu. Gitu. Tapi ya ini ya gimana ya, karena adanya bencana seperti ini, pandemi corona ini, ya kita harus gimana lagi gitu. Ya paling ya ikhlas, sabar gitu. Jadi ya sebenarnya sih pusing sih, sebenarnya banyak jadwal yang mundur lagi gitu Bahkan pusing. sampai ada yang di-cancel. Ada yang di cancel. gitu. Oke. Ya, tapi ya mudah-mudahan sih dengan adaptasi kebiasaan baru, new normal segala macam, mudah-mudahan banyak panggungan lagi. Amin. Gitu yang kita harapkan. Doa kita gitu. bersama-sama ya. Normal lagi gitu. Dan yang menarik tuh Dian Anik kemarin sempat baca postingannya juga, tidak hanya mementingkan diri sendiri, bahkan Nayaga pun di-mention. Iya, benar-benar. Karena mereka juga termasuk yang terdampak kan. Gitu. Mereka ya ampun bener-bener pokoknya seniman itu sekarang menjerit, menangis karena ya mungkin kan tidak ada kegiatan lain, usaha lain selain manggung, iya kan. Jadi mereka ibaratnya kayak jatuh gitu. Kalau di tebing mah ya jatuh gitu, jatuh langsung aja udah gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya mau usaha pun juga belum menemukan jalannya segala gitu. macem, Jadi gitu. ya palingnya itu aku buat acara sendiri, live streaming gitu. Di Jadi YouTube yang itu mau ya? sawer online. Jadi Sawer online. gitu. Ih, luar biasa. Saya baru tahu kalau Anda di YouTube itu Iya. juga membuka sawer online. Caranya Iya kan? gimana sawer Iya. online? Kan ini langsung kan acara live gitu. Aku kan promosi dulu kan di FB aku, di Instagram aku, ya terus di WA kan, WhatsApp. Juga calon tuan hajat kan aku dikasih tahu barangkali usahanya mau di endorse apa bisa lewat kita gitu. Saya baru tahu ada Iya. sawer online ya. Ada. Iya. Itu juga kalau yang ikhlas, tapi alhamdulillah loh. Banyak yang ikhlas kan? Banyak yang Ih, ikhlas. banyak yang gitu. ikhlas. Jadi kan minimalnya membantu kru gitu, musisi. Jadi ya istilahnya buat makan apa gitu. Iya. Jadi sehari-hari ya tetap ada kegiatan walaupun Iya. tadi sawernya online. Iya. Meskipun tidak sebanding waktu kita manggung Nah, gitu. itu. Minimalnya Tapi ya ada penghasilan ada lah. penghasilan. Iya. Tapi ya mudah-mudahan semuanya normal kembali Amin, ya Allah, gitu ya. amin. Kok kepo ya? Anda biasanya dapat saweran berapa? Aduh, lumayan ya kalau saweran. Aduh, udah adat sih mungkin ya. Iya, udah tradisi lah ya. Udah tradisi. Gitu. Oke, dan kedepannya Dian Anik akan seperti apa? Targetnya atau apa yang diinginkan seorang Dian Anik belum tercapai gitu? Kedepannya aku tuh sebenarnya pengen ya paling ya di album aku pengen bikin album lagi. Dan kedepannya kan rencana ini baru rencana, karena di Cirebon kan penerus sinden itu belum ada, ya kan, penerus sinden. Ya kalau ini mah kalau misalnya iya gitu, aku pengen belajar nyanyi nyinden itu. Jadi minimalnya di daerah Cirebon itu nanti ada penerusnya gitu. Kita gitu. tunggu deh Dian Nggak di Anik. Indramayu kan di insya Allah Kayak gimana, mudah-mudahan. doain aja ya. Wah, Aku pengen seperti itu, jadi penerus sinden untuk kedepannya ya. Jadi targetnya yaitu tadi album baru, terus pengen juga belajar ya, nyinden. dan juga pengen buka usaha yang lain lah gitu. Nggak nyanyi aja Nggak gitu. nyanyi aja. Udah belajar berarti nyindennya? Dikit. Boleh dong sedikit?
Ini aku lagu ini aja ya, Ibu Haja Uun ya. Boleh, Apa boleh, ya? boleh, boleh. Nggak apa-apa dong. Duh Kang Baridin, sampean ngendi bae, kulane pengen dikawin, rasa wirang rasa isin, ora kuat kedanan Kang Baridin. Wow, tepuk tangan semua yang ada di sini, keren. Waduh, itu baru belajar, Gimana kalau udah bener-bener belajar banget? Wah, sukses pokoknya buat Dian Anik. Amin. Aduh. Itu udah sebenarnya sih kalau temuan kayak pengantin baru itu juga sebenarnya sama aja kayak kita nyinden sih. Gitu ya? Oh, oke. Iya, kayak gitu sama. Ah, luar biasa Dulu lah pokoknya. ada temuan gak sih waktu nikah belum? Belum kan? belum. Aduh, Dian Anik sukses semuanya pokoknya. Amin. Untuk semua karya sebagai musisinya, sebagai senimannya. Amin, Terus amin. produk-produknya juga sukses ya. Amin. Terakhir apa yang ingin disampaikan untuk yang nonton video ini? Oke, jangan lupa subscribe ya. Subscribe Pilar Radio Channel. Radio Channel juga buat Dianisme, terima kasih atas dukungannya, supportnya. Juga jangan lupa nanti ditunggu aja lagu terbaru aku. Tuh. Juga harapannya juga pengen cepet-cepet manggung, menghibur Dianismeku semuanya gitu. Oke, siapa tahu nanti lagu barunya bisa ngobrol-ngobrol di sini Iya, ya. nanti ya ditunggu lagu terbaru tahun depan. Siap kalau gitu. Terima kasih dan sukses Oke, buat Dian sama-sama. Anik ya. Itu obrolan kita sama Dian Anik di Talk Slow. Kita talk tapi slow. Talk slow. Kita talk tapi slow.